Hari ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan Vicky Nitinegoro dan Mas Abdi ngobrolin soal makanan baru mereka. Let's go. Oke, udah hadir bersama kita. Mas Abdi, apa kabar? Masku, kabarnya sangat-sangat ceria dan baik. Iya, kelihatan sih dari bajunya ya. Bajunya ceria banget. Tuh kartu dibakar apa tuh maksudnya tuh? Iya ini mas. Gak tahu dikasih mas. Gampang aja ya. Pakai aja. Iya iya. Vicky apa kabar? Baik. Katanya rumah dekat sini ternyata. Tetanggaan kita ternyata. Ternyata ya. Ternyata deket banget. Tapi Ternyata. gue udah pindah sekarang, udah jauh di Cinere. Nggak jadi tetangga kita berarti. tapi tadinya di situ nggak? Tadi di sini deket banget. Oke. Pertama-tama sebelum mulai, gue mau berterima kasih dulu kepada kalian. Boleh agak lebih dekat. Oke. Pertama-tama sebelum enggak. Bisa. Kebanyakan main sama Aci kayaknya. Pertama-tama sebelum mulai, gue mau berterima kasih pada kalian karena makanan kalian ini sego, tempong, bukan Negoro. sego ya, karena orang Jakarta nggak bisa ngomong sego katanya. Kalau orang Jakarta ngomongnya sego. Tapi sega juga ada sega. Iya sega ada, tapi itu Tegal. orang Tegal. Sega beda lagi. Sama nasi juga sega. Sega. Sego kalau Jawa sego, tapi orang Jakarta selalu sego. Iya, aku pas Sego. lihat kemarin sego, berarti Iya. sego. Sego tempong. Sego tempong. Nah, tempong juga masih banyak bilang tempong. Tempong. Sego Sebenarnya tempong apa tempong? Tempong. Abdel dan tempong. Bukan. Jauh, agak jauh. Oke. Noto Negoro, Nitinegoro. Nitinegoro. Tapi sego dia tempong. Tadi nyebut pertama kali orang yang nyebut nama gue nggak salah, dia nih. Bener. Biasanya kalau pertama pasti bilangnya Noto. Negoro. Oke, gue berterima kasih karena gue lagi bikin show cerita sialku, show stand up comedy, disupport sama kalian luar biasa. Thank you, terima kasih. Cerita sialku disupport, itu pasti happy banget para kru-kru. Cheers dulu lah kita lah. Cheers dulu, oke, iya, gitu. Nah, Waduh. Gambarnya. betul, nongkrong gini guys, ada cheersnya. Wih, jarang-jarang nih. Air tuh? gunung. Yes. Air gunung. Air apa tuh? Kalau boleh tahu. Air Oh, putih. Oke, gimana ceritanya? Vicky kan udah ini ya lama di industri hiburan segala macam. Tiba-tiba bikin sego ini. Sego tempong. Sego tempong ini. Ini gimana ceritanya? Kok bisa? Kalau di makanan itu gue udah pernah dulu gue. Udah pernah bikin ya sebelumnya? Udah pernah bikin, cuman buat nyokap kan. Oke. Karena nyokap juga suka masak, terus kebetulan tangannya juga lumayan sakti lah. Oke. Jadi ini ya sego nyokap Nitinegoro. bukan. Nggak semuanya belum sego ya? belum ke arah sana Nggak itu, semuanya harus belum ke disebut. arah sana. Cuman Lalu. tetap berbau makanan Jawa sih. Dulu nyokap tuh gue bukain apa? Cucian mobil. Sego Nggak, cucian. Sego cucian Nitinegoro. Dulu nyokap gue bukain ini apa mercon. Mercon apa? Oseng-oseng mercon. Oseng-oseng mercon. Itu makanan Jawa juga. Karena nyokap jago masak. Lumayan jago dia. Oke, dia spesialisasinya masak apa? Lebih ke Indonesia tapi western dia juga oke. Juga Oke. bisa juga. Cuman lebih ke anak-anak kalau misalkan dia masak ada menu-menu kayak lidah, terus kayak apa? Opor, gulai itu anak-anak pasti kalau misalnya gue udah posting di story anak-anak langsung tiba-tiba, "Wah, Cang, gue ke rumah ya," gitu. Oh, teman-teman maksudnya. Iya, nah gue Oke. bukain itu karena rame yang masak cuman bertiga dan si mbaknya yang satu balik cuman berdua, kesian kan nyokap kan, jadi Iya. capek kalau masak sendiri. Apa maksudnya apa? Ya beda tangan beda rasa kan. Iya, iya. Walaupun ininya apa bahan-bahannya sama, resepnya sama. akhirnya dia sering capek karena Akhirnya udah keramaian, enggak. akhirnya ya udahlah. Akhirnya ya kenapa enggak gue coba aja kali ya gitu. Oke. Nah, akhirnya ketemu Mas Abdi apa gimana nih? Ketemu Mas Abdi Kok juga bisa gue nih? nggak sengaja karena nyokap itu sering nontonin kontennya dia nih. Oh, iya. Iya dulu. Tapi dia marah-marah mulu kalau di YouTube ya. Wah. Kenapa Jadi, tuh Mas Abdi? Gini mas, karena kalau kita konten di Indonesia itu lempeng-lempeng aja, yang nonton nggak ada. Bener. Kalau terlalu lurus. Kita itu harus hajar-hajar magicom, harus gimana caranya orang bisa tertarik. Jadi ada kayak emosi gitu. kelihatan sehingga orang mau nonton. Iya. Jadi gimana ini Mas Abdi? Aduh, jadi ke bawah-bawah nih. Kaget. Rumah orang ini ya, kita nggak boleh. Ikut-ikut gitu nggak boleh. Biar ada yang nonton. Itu si Fadil lo gini nih, lo ngecilin tuh lihat tuh terus. Mas tangan udah standby dia, standby. Iya, baru tangan. pecah gedang telinganya soalnya.
Ya gimana Mas? Iya, jadi apa namanya? Aku lebih ke arah gimana caranya orang itu bisa greget, Iya. nimbulkan komen, terutama Uhuy dong. aku juga iya. Komeng Bang. Spontan. Bahkan sampai aku tuh sekarang banyak dihujat sama beberapa chef itu karena saya cuci daging pakai sabun dan saya masak itu. Kenapa harus dipakai sabun biar bersih Iya, gitu? karena ada beberapa sabun tuh yang punya jargon cuci buah dan sayur langsung bisa dimakan kan. Lah aku kan masih tak cuci, masih aku masak, berarti kan lebih aman aku. Tapi cuci buah dan sayur kan? Iya. Dagingnya kan nggak ada di. Iya nggak ada, Nggak ada tapi di ya itu tagline tak timbulkan sendiri aja karena kalau buah sama sayur dicuci langsung bisa dimakan, otomatis kan kalau daging dicuci dan masih dimasak kan bisa lebih aman. Terus. Itu yang pertama. Dan Itu yang kedua dibikin. kan orang-orang nggak tahu kalau ternyata itu nggak saya masak. Jadi, Jadi setelah saya cuci ya nggak saya masak. tapi yang dimasak yang lain. Yang dimasak yang lain. Itu pembodohan konten aja. Ini cuma saya bongkar ini. Di sini dibongkar. Iya. Rasanya nggak dicoba berarti ya? Itu habis dicuci udah biarin aja udah Ya, ya? jadi karena memang aku kan selalu jelasin ke orang-orang yang di Embang kenapa kok dicuci pakai sabun semua kontennya Mas Abdi gini segala macam. Ya kalau kamu tiru yang dicuci pakai sabun tuh goblok banget. Jangan ditiru. Bukan buat ditiru. Bukan buat ditiru, tapi emang buat supaya kontennya kelihatan bagus aja. Nah, Vicky waktu itu ngelihat, oh kayak gue nih sering nyuci daging nih gitu. Daging. Kok bisa ada koneksi? Lu yang sebenarnya koneksi sama gua. Masalah gua tadi mau ngomong daging juga dicuci. Maksudnya? Kan isi konten YouTube-nya kayak gitu tuh. Iya. Marah-marah lah, terus suka aneh-aneh. Siapa tadi yang sering nonton tadi? Vicky, lu Nyokap, bilang? nyokap. Oh, nyokap kan sering nonton. Kok bisa kayak, oh ini orang bisa juga nih, gue ajak kerja bareng gitu. Wah, siapa yang mau cerita nih? Gue sebenarnya sama dia nggak sengaja ketemunya. Jadi karena dulu masih dikit banget yang nonton dia nih. Siapa sih lu dulu? Iya, bukan siapa-siapa. Gue bener-bener ngelewat doang. Ini siapa nih orang? Cuman karena dia catchy kan, tatoan segala macem. Terus gue tuh kalau ngeliat konten orang makan tuh pasti lihat dari mulutnya. Ada orang kalau makan bikin nafsu, ada orang kalau makan bikin nafsu ya kan. Oke. Nah dia salah satunya kalau makan tuh bikin wah jadi Nafsu nih. jadi nafsu nih gue nih ya kan. Sama makanannya bukan sama lu. Iya. Ya Agak udah aneh sih. DM-an. Abis nafsu di DM tuh. Emang Bro, gitu gua nafsu biasanya. sama lu nih bro. Biasanya gitu kalau nafsu DM dulu biasanya. Gue yang ke DM dia duluan malah. Apa? Gue bilang gitu. apa sih mas? DM gini, Ada 100. enggak. DM gini loh, konten lu keren, mama sering lihat konten lu gitu. Oh berarti lo duluan dong? Gua duluan, gua orangnya gak gengsi, sumpah demi Tuhan, gua orangnya gak gengsi. Siapapun kayak misalnya ada bodybuilder gitu yang lucu kocok-kocok, gua selalu DM. Ya Bro, bikin lo nafsu ya? enggak. Bobby Builder makan dong kelabang. lama-lama kelepasan. Bobby Builder makan kelabang, nafsunya di mana Enggak, Anda? maksudnya gue liat tuh kontennya bagus-bagus. Gue Iya. pasti DM, gue bilang, bro, apalah, gue bilang sehat terus ya. Gue selalu kayak gitu siapapun itu. Nah akhirnya dari situ jadi temen. Sama bodybuilder ini? Iya. Oke. Terus Banyak akhirnya gue dapet DM-an. teman baru Dari DM. dari DM Ya. itu. Selama kita menggunakan Instagram, media sosial dengan benar, kita pasti akan dapat Betul. positifnya kan. Nah waktu DM pertama itu nggak kepikiran mau bikin makanan bareng dong? Enggak sama sekali. Basa-basi, DM basa-basi aja nggak? DM-an, terus kamu itu stay di mana bro gitu? Saya di Malang mas gitu. Udah nanyain Wah, rumah. Aku lagi, iya, Ya, aku lagi. kosnya campur nggak gitu ya? terus aku lagi tadi. Gitu, ibu kosnya ada gak gitu? Enggak. Ada juga nggak apa-apa asal baik kan. Oh, iya. Asal bawa martabak. Itu udah selesai. Terus ini aku lagi di Surabaya bro gitu. Wah, ketemuan aja mas gitu. Ketemuan, akhirnya aku berangkat kan Malang Surabaya deket kan, cuma sekitar 1,5 jam. Datanglah aku sama istriku. Datang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba udahlah gak usah pulang gitu. Akhirnya gak usah pulang, akhirnya aku stay di Surabaya. Bentar, nggak usah pulang. Gak usah pulang. Vicky yang nyuruh. Iya. Udah mas nggak usah pulang lah mas. Kok sampai ke situ ya? Lo kan sama kan? Aku sama istriku mas. Sama istriku mas. Aman mas. Aman mas. ya. Ya, jadi. Pokoknya nggak boleh pulang nih. Iya, Oke, nggak lalu, boleh lalu. pulang. Terus nemenin Cang perform di Mojokerto kalau nggak salah dia. Mojokerto. Oh, lagi ada perform. Balik dan besoknya itu kan gini kan. Ada rekomendasi makanan apa yang belum pernah saya makan di Surabaya. Terus aku mikir ini ada salah satu mas itu namanya sego sambelan tongkol Yuk Jum.
Yujum Yujum yang yang budak. bukan. Beda lagi ya? Bukan. Jadi Yujum itu orang jualan sego tongkol gitu di tengah pasar. Di tengah pasar Wonokromo kalau nggak salah. Itu akhirnya Mas Vicky saya ajak ke tengah pasar itu di mana kita baru datang belum makan udah dikeroyok sama ibu-ibu Madura banyak sepasar. Pasti sih. Mau dikiloin gua. Wah, heran. Pasti sih. Dan itu dia langsung kayak ini kayaknya makannya udah cocok segala macem. Terus beberapa makanan ini cocok. Terus kalau aku di Jakarta coba makanan ini sampai pada akhirnya makanan yang saya rekomendasiin ke Mas Vicky dia cocok. Yang direkomendasiin Mas Vicky juga cocok. Itu gimana itu pertukarannya tuh? Kayak kan pasti udah pada pergi kan, selesai nih kan, masing-masing lu balik ke Jakarta kan. Kok bisa rekomendasi itu kayak gimana? Ya, kayak Mas, aku di Jakarta ini ada makanan apa? Coba ini gitu. Coba ini enak gitu. Bahkan terus kalau Mas Vicky kalau ke mana gitu, coba Mas ini Mas. Gue soalnya lumayan kalau keluar kota gitu ada job keluar kota gue pasti makan ya. Kuliner gue pasti gue kejar makanannya apa kayak gitu. Oh, ini gue terus terang ya. Jadi si istri gue kan tadi gue cerita ada Mas Abdi kesini sama Vicky juga kesini. Dia itu udah dari bulan lalu pengen makan ini yang sego kalian punya ini. Karena ngelihat di mana gitu ya, dia ngelihat enak banget yang dia lihat. Emang enak sih. Ya kan. Nah sampai akhirnya dia WA gue ini barusan aja. Dia miss call gue. Sayang simpenin, disuruh simpenin. Dia tertarik banget mau nyobain. Tapi sebenarnya kalau lebih enak lagi sih lebih makan di mantep tempat. tuh makan di tempat. Makan di tempat ya. Karena masih anget. Iya, masih hangat. Dan sambal itu kan ya Mas kalau misalnya kita baru jadi sama yang udah diem kayak 10 menit, 15 menit gitu. Itu beda banget ya? Beda rasanya. Oke. Beda Mas. Berarti semua tuh berawal dari kalian pergi ke pasar, akhirnya ini kolaborasi. Dan berteman lama dulu. Lama banget Mas. Ini berarti selama kalian bertukar makanan, belum ada kepikiran gue bikin bareng? Nggak ada sama sekali Mas. Kok bisa sampai ya udah selera kita sama, yuk kita bikin, itu gimana ceritanya? Kalau gue lebih selektif orangnya untuk memilih partner apalagi buat kerja ya. Karena kan yang udah banyak teman-teman gue yang bikin usaha akhirnya pecah kongsi segala macam. Berantem biasanya. Iya, udah paling sering kayak gitu. Nah, gue lebih nahan dulu deh. Sebenarnya gue juga udah tergoda karena dia udah banyak kan usahanya yang collab sama orang yang sampai Oh iya bener, bareng Babi juga ya almarhum ya. Lah, sampai dia viral segala macam. Cuman gue lebih ke yang pertama gue cari tuh gue chemistry-nya dulu nih. Kalau udah ngeklik pasti kesana-sananya pasti enak gitu. Ternyata makin kesini gue makin solid ya kan. Solid. Makin sering ngobrol. Makin nyambung terus lidahnya ternyata emang dari dulu gue ngerasa kayak tes gue sama dia ini sama nih gitu. Dan jadi ya iseng aja deh tiba-tiba tuh semua bener-bener tuh. Terus juga aku ngelihat kalau Encang lagi main ke Bali itu dia sampai story tentang nasi tempong. Lah aku sebagai orang yang ngelihat nasi tempong apalagi di beberapa daerah itu kan nasi tempong itu kan yang saya tahu ya, yang saya tahu itu kayak banyak nasi tempong yang modifikasi terutama di bagian sambal itu kayak yang nggak seperti waktu saya belajar di Banyuwangi. Jadi kalau di Banyuwangi itu nasi tempong tuh dari sambal itu juga emang harus merah banget. Harus merah terasi, terus ada tomatnya itu beberapa tomat, termasuk tomat yang sangat sulit itu adalah tomat ranti, tomat yang kayak ngelekuk gitu loh. Jadi bukan tomat yang cuma bulat aja. Itu apa? Dirasa beda? Beda banget Mas. Lebih beda apa? Banget. Kalau itu kayak ranti ini? Lebih asemnya lebih dapet dan tomatnya lebih kuat rasa tomatnya. Itu cuma memang kan kita kan nggak bisa nih membahas tentang kayak ini makanan udah dimodifikasi atau enggak gitu. Cuma di tempong yang saya sajikan ini bener-bener nasi tempong yang saya belajar dari orang Banyuwangi. Iya, dari orang Banyuwangi dan itu bener-bener memang nasi tempong itu kalau di Jakarta sama kayak nasi uduk Mas. Jadi kalau nasi tempong itu di Banyuwangi, kalau di Jakarta itu nasi uduk, sama-sama makanan yang buka jam 6 memang buat sarapan. Tapi definisinya tempong ini apa nih tempong? Tempong nasi itu apa ini? Sambal yang bikin kayak di tepak gitu loh.
pedesnya ditempong tuh kayak gitu. itu dan Tempong. sambalnya itu diteplokin di atas sayurnya itu. Oke, itu artinya tempong Iya, tuh itu. tempong itu. Ceplok Tempong. gitu. Dari atas ditiban tempong. Ditempong I sama see. dipukul. Nasi tempong kan? Iya. Tempong. Iya, Akika ngerti deh. Jadi sambalnya saking pedesnya sampai kayak di kampleng gitu loh, Mas. Oke, nasi tempong ya. Iya. Nah, kan yang gue kan pernah nyobain dadar beredar kan, langganan juga tuh gue suka mesen Iya. kan. Itu kan pedes banget tuh. Pedes banget. Kalau yang ini sama kayak gitu, aman ya? Karena Oke. yang pedes itu sambalnya yang dipisah. Jadi untuk kondimen ayam segala macam tuh nggak pedes kita. Oke, kalaupun mau tinggal Cocok sendiri. aja. Sama kita punya sambal batuk itu tambahan. Oke. Tambahan. Jadi sambal batuk itu adalah sambal yang ketika dibikin sebelum kita bikin tuh kita hidupin alarm gitu. Heeh. Alarm dan pegawai kita ngasih tahu bahwa 1 menit dari sekarang kita akan bikin sambal batuk, dan buat yang tidak mau batuk-batuk silakan amankan hidung Anda. Karena ini akan mengganggu di pernafasan dan indera penciuman Anda gitu. Saking pedesnya. Iya, saking pedesnya. Jadi ketika bikin sambal itu semua satu otot bisa batuk-batuk, Mas. Bisa batuk-batuk. Makanya kita kasih nama sambal batuk. Sambal batuk itu nggak sengaja juga Iya. kita waktu bikin prototipenya nih di Iya. apartemen waktu Di itu. apartemen. Di Dan yang apartemen. Gue pegawai bikin di apartemen. Iya. Satu lantai dong, batuk-batuk Sama- dong. Itu batuk-batuk. sampai keluar-keluar asapnya. Bus batuk semuanya langsung pada kabur ke kamar mandi segala macam. Tapi enak. Oke. Tapi enak. Berarti karena saking merica atau apa tuh sampai enggak, kok bisa sampai cabe batuk? aja, cabe Cabe, ketemu cabe. sama minyak sama wajan yang panas banget. Oh, jadi menguap langsung. Iya, Iya. nguap. gitu. Dan itu pegawai saya itu sampai harus pakai ini yang buat graffiti itu, Mas. Oke. Orang yang buat bikin graffiti harus pakai itu. Kalau nggak gitu resikonya dia bisa sesak. Oke, tunggu. Ini gue tertarik soal yang kayak gini-gini nih, proses-proses kreatif gini nih. Jadi ide buat tempong ya, itu karena Vicky suka ke Bali, Iya. suka tempong. Di Mas Abdi bilang, gue pernah belajar nih Banyuwangi Iya, nih, gayanya beda. ada gitu. Ngomonglah sama Vicky. Terus ini proses R&D-nya nih, ini nasinya kayak gini aja, cabai itu gimana tuh caranya tuh? Ya enggak, jadi tinggal Mas Encang Vicky-nya kan ada beberapa nih. Kan aku kan nyodorin beberapa produk, cuma aku nggak cocok nih kalau ini cocok nih, tapi kayaknya ini lebih ke arah mau ke balas dendam, janganlah gitu. Oh, ada yang kayak gini gitu? aja. Oh. Akhirnya dia pilih yang nasi tempong itu. Oh. Yang tempong itu, cuma ada beberapa tempong itu yang nggak ada itu. Salah satunya aku punya yang sambal batuk itu yang munculan baru yang aku bikin sendiri, sama namanya ayam lengket. Apalagi nih Jadi ayam lengket? lengket itu ayam yang dimasak pakai minyak dingin. Jadi ayam mentah ya dimasukin sama rempah-rempah di minyak dingin, kemudian dikasih api kecil. Jadi kayak metode sous vide gitu. Oh, sous vide itu ya, sous Iya. vide itu. Ya pokoknya seperti itulah intinya. Jadi kita masak dengan metode ayam yang pelan banget. Jadi bumbu rempahnya bisa masuk, tapi ayamnya nggak kering, tapi kayak digoreng pakai minyak. Oke. Nanti bisa coba, Mas. Oke. Itu ada di sini berarti. Ada. Jadi ayam lengket itu yang khasnya kita. Ih, kayaknya seru banget nih. Iya. Oke, terus dari Vicky sendiri ininya titipannya ke Mas Abdi apa? Ntar bikinnya harus gini ada nggak? Lebih ke arah yang penting enak sih kalau Mas. Oh ya, nyobain sesuai selera sendiri aja ya. Malah sebenarnya nih, Mas, kalau aku itu bukan di lidahnya Mas Vicky-nya yang sulit, malah di lidah mamanya. Oh, nyokap Aku harus ikutan. aku kayak ketemu Juna 2 kali, Mas. Oh, berarti Iya, Mas. gitu dong mamanya ya. Malah aku mamanya benar kayak wah ini Enggak harus setiap cocok hari ya nih. mama ya. Karena kalau mau itu kalau nggak enak, kalau enak. Bahkan pernah makan sama mama ya di restorannya temennya Encang itu pakai ini coba gitu. Belum mau tak coba, masih ya bentar lagi. Ini coba dulu kayak gitu. Oke. Sampai gitu mama Tuh, itu. view Kalau naik enak tuh. kayak gitu. View naik gitu. Sampai gitu. Soalnya marah. Jadi aku lebih kayak wah ini harus hati-hati nih sama mama nih. Oke, jadi aku sih menerjemahkannya ya mamanya Vicky kayak gitu karena passionate soal makanan. Sampai kayak mau nyobain. Detail banget mama kalau soal makan, detail banget. Pas awal-awal apa koreksinya ke Abdi? Nah, cuman dikit Mas ya. Oh iya? Cuman dikit. Wah, gokil, berarti langsung oke ya. Biasanya orang langsung dia, oh ini enak Mas Abdi, ini enak Mas Abdi gitu. Karena Kalau mama enggak, ini enak cuma yang butuh direvisi yang ini gitu. Oh, dan itu masuk akal tuh. Masuk akal. Wah. Masuk akal.
Oke. Terus apa saran dari nyokap juga untuk makanan? Nah, Kayaknya kalau menu gitu. Kalau masalah bumbu tuh langsung ke nyokap dia, karena gua taunya enak, udah itu aja. Ini oke buat di pasar, di pasaran pasti laku. Nah itu gua lebih ke sana feeling gua. Berarti lu itu ngefilter, yang penting kalau lu aja enak, kalau orang lain seleranya sama kayak lu pasti ada yang suka juga. Iya, soalnya yang penting lu dulu happy nih. Lumayan lidah gua lumayan lidah dagang soalnya lidah market. Siap nih, gue jadi gak sabar nih mau nyobain nih. Sikat, mari kita coba kita makan. Siap. Sego tempong. Bener gak nitin gue? Ih, ini dia. Wah ini emang ala-ala makanan ini banget ya, tradisional banget ya. Ini kita daunnya pakai daun jati, Mas. Yang di bawah ini? Iya, pakai daun jati. Di bawah ini ada daun jatinya. Nggak bisa dimakan, Mas. Jangan, Mas. Mau ngasih lihat aja, Mas. Iya. Kalau ini bisa kan? Bisa. Jangan, enggak, Mas. Oke. Kenapa harus pakai ini? Karena emang sejarahnya sego tempong. Oh, enggak, ini memang khasnya kalau orang Jawa itu kita bisa kalau ada kendurenan atau lagi ada tahlilan apa kendurenan selamatan di rumah itu orang Jawa mesti pakai ini. Ini yang kita tawarin, jadi bisa pakai bungkus kita packaging biasa, bisa juga pakai ini. Kalau mau ada acara-acara apa gitu. Beda di mana? Harga beda kah? Harga beda, Mas, pastinya. Lebih mahal yang Lebih ini? mahal, Anyaman? lebih mahal. Oh. Kalau ini kayaknya kita nambah berapa? 75.000 ya? Kalau enggak ya? 5.000 ya? Buat anyaman. Nambah 5.000. Kalau borotan sendiri? Oh, waktunya yang enggak ada gitu. Jabat tahu biar hemat gitu. Oke. Sambal kita lihat ada dua. Ini unboxing makanan nih kayaknya ya. Iya. Sambal ada dua. Apa bedanya ini, Vicky? Yang satu sambal Kiri. batuk. Yang satu kalau misalnya yang lebih merah, lebih menyala dia itu sambal tempongnya. Yang lebih merah dan menyala. Ini Iya. berarti. Yang agak coklat. Yang itu yang sambal batuk, yang kita Oh. ciptain sendiri. Lebih dahsyat yang mana? Kalau gue sih selera orang beda-beda ya. Ada beberapa emang makan sambal batuk nggak kuat karena pedes. Oke, gue nggak kuat pasti. Kalau itu gini, Mas, Ini pedes. kalau sambal tempong Nah. ini paling cocok dicocolin sama sayur-sayurannya. Nah, ini bermunanya Ya. nih. Apa ini bentuknya ini? Ini Apa labu, Mas, labu siam kecil, Mas. Ini labu siam namanya. Ya, ini cocolin di sambal tempongnya. Heeh. Makan ini enak banget kalau buat sambal rebusan. Tapi kalau untuk ayam lengket sama nasi, saya rekomendasi yang Oke. sambal batuknya. Kita coba. Dicoba aku pakai ini ya. Ya, Ini ya? boleh, boleh. Oke. Jangan terlalu cupu, Mas. Agak di Nah, itu tenggelamin dia dikit, Mas. masalahnya tuh. Tenggelamin dikit gini, Mas. Masalahnya itu tuh. Aku nggak tahu kuat apa nggak. Coba aja Kuat, ya. Mas, kuat, Mas. Oke, oke. Aman, Mas. Wow. Enak. Pedas kan? Pedes banget. Kayaknya mendingan terlalu cupu deh tadi. Tadi lumayan Dar, nampol gitu ya. Dar. gitu Nampol banget ya. Emang kayak gitu ya? ya. Ya, tapi segar, Mas. Segar. Wow, ini lebih dekat ke apa sambal tempong ini? Apa sambal bawang kah atau? Oh, enggak. Dia sambal ini memang bener sambal khasnya sambal terasi, tapi dia pakai tomat sama cabai yang segar. Oh, yang tadi Khasnya dibilang itu Banyuwangi, ya. Oke, ini aku makannya gimana? Jadi aku campurin semua. Campur aja, Mas, silakan. Mau Oke, campurin campur mau semua. gimana monggo, Mas. Gokil. Itu ayamnya, ayam Vicky lengketnya. lo tahan Mas. pedes banget kayaknya ya. Gue di rumah nggak ada sambal nggak bisa makan gue. Oke. Siap. Lu belum pernah lihat orang makan spaghetti pakai cabai rawit kan? Itu lo. Gua doang. Anjir. Kemarin gue makan es krim kedondong aja udah aneh. Apaan tuh? Ada es krim kedondong di Medan, tapi enak. Oke, ini aku makan ayamnya dengan sambal batuk. Berarti gitu. Sambal batuk, ya. Oke. Dicocol Pakai aja nasi, ya. Cocol pakai nasi. Ini lebih ekstrim daripada yang itu kan, jadi dikit aja ya. Kayaknya coba dulu. Oke. Ini nasinya ada coklat-coklat apa nih? Itu nasi aking, Mas. Jadi artinya? Enggak nasi rempah. Oh, kaget. Aking enggak tahu deh ya, aking ya. Aking apaan sih? Aking itu dari yang itu loh, nasi sisa yang dijemur tuh loh, Mas. Oh. Wah, ini enak banget. Ini istriku juga pasti doyan nih. Dia kadang-kadang kalau malam suka beli yang kayak gini-gini nih. Penyetan gitu-gitu ya? Iya. Cabainya juga ini ya. Nggak sepedes yang aku pikir. Dia cuma sebentar mampirnya dia pedesnya. Ada yang sambalnya tuh nempelnya lama banget sampai lu udah minum ini masih belum hilang. Nah ini enggak dia. Kalau ayamnya gimana nih, Mas? Bisa jelasin nggak? Ayam apa nih? Kita ayamnya pakai ayam pejantan.
emang udah telepati ya kalian. Karena kalau misalkan pakai ayam pejalan itu rasanya jauh lebih Itu ngaruh ternyata. ngaruh, Lebih gurih. lebih gurih. Tapi jadi ini nggak melimitasi menu dalam artian kayak stok jadi terbatas karena harus ayam pejantan gitu nggak juga? Malah Kayak lebih tomat tadi. melimpah, Mas. Oh gitu. Stok Jakarta ini malah ayam pejantan lebih melimpah daripada di daerah lain. Karena Kalau di daerah lain tuh malah lebih ke ayam Jawa atau ayam potong. Kalau ayam pejantan itu malah lebih banyak populer di Jakarta. Banyak tempat-tempat itu yang lebih pakai pejantan daripada kampung. Oke. Kalau kampung itu yang kakinya hitam itu loh, Mas. Tahu. Ya. Itu biasanya dagingnya lebih dikit tapi lebih enak ya. Iya. Karena kalau ayam negeri itu kayak gendut-gendut. Tapi entah kenapa rasa tuh Ya, lebih rasanya mantap tuh kurang, kampung ya. lebih mantap kampung. Sayurnya pakai sama tempong. Oke. Sayur tempong. Berarti kalau beli ini ada kangkungnya ya. Iya. Sama apa nih yang panjang ini? Buncis apa nih? Kangkung Kacang sama panjang. kacang panjang. Labu siam. Wah, cocok nih. Mantap. Berapa nih segini, Vicky? Kita ada menu yang paling murah, start dari 10.000. Oh ya? Dapat tahu, tempe, lalapan, sambal tempong, tambah 5.000 lagi bisa dapat sayur asem tapi refill. free refill. Free refill sayur asem. Gokil. Kuahnya aja tapi ya. Enggak, isinya juga. Kayak oca ya. Kayak refill oca ya. Oke. Terus kalau pakai ayam berapa tuh? 28. Pakai Oke ayam sih. 28. Oke lah, oke itu. Masuk kan. Telur ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Wah, aku paling suka telur. Apa? Ceplok apa di Dadar. dadar? Oke. Vicky lo sehari berapa kali makan beginian? Waktu awal gua ke situ terus. Oh iya. Heeh. Mantap sih. Karena kan tiap hari emang masih suka datang ke sana kan gua siang. Sejauh ini respon dari orang-orang apa? Pendapat-pendapat mereka kan kalau di Google apa itu kan suka masuk tuh review apa segala. Alhamdulillah masih kita masih dapat masukan-masukan yang positif dari orang-orang yang udah nyobain. Oke. Dan mudah-mudahan masih tetap akan gitu aja. Paling favorit apa di antara pembeli? Kan pasti data udah ada tuh. Sambel, Sambelnya. sambel tempong sama ayam lengket. Tapi di luar dari situ kita juga ada paru, cumi hitam, ada ikan lele. Oke. Mas Abdi tuh kok bisa kreatif banget ya? Bikin-bikin makanan apa segala macam. Dan ini kan kerjasama udah lumayan sering ya sama teman-teman yang lain ya. Kok masih bisa terus dapat ide baru lagi, ide makanan lain lagi lah, ini lagi. Gimana itu? Yang pertama itu karena memang bisa masak dari kecil, Mas. Heeh. Bisa masak dari kecil dan Indonesia ini kaya banget sih. Kaya banget, Mas. Bahkan dari bumbu dasar putih, kuning, merah sama hitam, kita bisa bikin semua bumbu dari berbagai daerah di Nusantara. Oke. Yang penting kita tahu basic bumbunya. Kita tahu kayak oh ini. Jadi kayak kalau di Surabaya ada rawon, kalau kita ketemuin sama kacang bisa jadi konro. Oke. Bisa jadi apa namanya beberapa makanan lain, bisa jadi kaledu, bisa jadi ini. Ada makanan yang kalau basicnya nasi tempong, kalau ketemunya sama ayam yang dibakar pakai sambal merah jadi plecing taliwang. Jadi cuma gitu-gitu ya sebenarnya. Jadi kaya banget, Mas. Kaya banget, cuma gimana cara kita explore dan kita ngenalin ke masyarakat dengan ini benar-benar produk yang enak dari daerah ini dan ini bisa dimakan gitu. Artinya kombinasinya nggak terhingga ya, Nggak bisa terhingga, macem-macem Mas. ya. Bisa macem-macem, Mas. Dan pasti banyak yang belum ke-explore lagi dong Iya, pastinya. banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Ini pun kita juga udah siap beberapa menu baru yang akan kita munculin. Apa aja tuh? Ada yang bisa dibocorin nggak di sini? Salah satunya Kayak seru nih. Salah satunya saya akan munculin menu yang ini jarang banget keluar tapi selalu ada di nasi tempong yang ada di Banyuwangi. Apa tuh? Nggak bisa, Mas. Kalau muncul sekarang nanti tempong-tempong yang di Jakarta munculin itu, Mas. Oke. Nah, buat tempong-tempong di Jakarta merem dulu. Apa tuh, Mas? jangan. Tapi artinya akan ada ya? Ada. Oke. Ada. Ih, seru nih. Kapan tuh kalau boleh tahu? Akan launching di 2 bulan ke depan. Berarti kalau misalnya ini tayang 1 tahun lagi aman, kita Aman. sebutin Iya, sekarang. bener.
Iya, Aci lo ngapain sih, Ci? Tapi emang lo deket sama Aci ya? Lumayan udah kayak adik sendiri. Karena syuting atau? Awalnya ketemunya gara-gara syuting, terus kayaknya makin kesini kok tiap hari makin kayak ini anak satu frekuensi nih kayak Iya, sama gue lucu nih. sih itu anaknya. Menyenangkan gitu, Aci Resti itu. Udah kayak adik sendiri juga. Oke, kita lanjut makan. Terima kasih udah pada datang sini, udah bawain makan buat kita dan ini banyak banget di belakang kamera nanti. Istri gue juga buat Anissa ya. Diamanin. Siap, aman. Diamanin satu di belakang. Kalau ada yang tertarik mau beli, bisa kemana Vicky? Kita ada di Cafe 1 daerah Jagakarsa. Jakarta Selatan. Itu tinggal search aja ya. Udah ada kok di Google Maps sama di WS sudah ada. Oke, tapi bocorannya tadi paling enak justru makan di sana. Makan di sana. Makan di sana jauh lebih enak. Makan di sana lebih enak. Karena kalau makan di sana kita bisa lihat tuyul joget di dapur. Iya. Oke. Kalau makan di iya. rumah pakai ini sama-sama nikmat, tapi kurang. Tapi kecuali kalau pesannya ini 1000 kotak baru enak. Kalau pesannya kayak gini. Kalau keringetan, Gua kagum sama sambal gua sendiri, Bro. Iya bisa. Baru keluar tuh muka kayak gitu tuh setelah sejam. Kaget juga ngelihat ekspresi barusan ya. Ini kayak nggak pas ya sama dia ya. Oke, thank you Mas Abdi, thank you Sama-sama, Mas. Vicky. Ya, thank you semua yang udah nonton ya. Jangan lupa kalau mau beli tinggal di search aja. Oke, dadah.